Biar tetap eksis, jangan lupa donasinya guys. Ke akun Dana 082221999981 pulsa pun tak apa. Jaya selalu. Hahaha. Setelah keheningan singkat, Damar dan beberapa lainnya tertawa terbahak-bahak. Talia menunjuk Iman dan berkata, "Orang tua, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu tua. Namun kamu masih memiliki pemikiran seperti itu." Iman berkata tanpa tersipu, "Ada apa? Bukankah Damar mengatakannya? 100 tahun. Di galaksi lain. Aku masih bayi." "Sayang," Talia berkata dengan riang. "Tidak mungkin. Aku akan mati tertawa. Jangan bicara omong kosong. Menurutmu pria ini Wong tidak ingin mencarinya. Tapi dia tidak tahu cara berlatih seni bela diri. Dia abadi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa." Iman memarahi. "Saya telah mendedikasikan seluruh hidup saya untuk penjaga malam. Dan saya bahkan tidak punya anak. Apa salahnya saya mencari istri?" Dengan mengatakan itu, dia menatap Guntur dan berkata, "Guntur, jika kamu tertawa lagi, aku akan membunuhmu dengan pisau." Percaya atau tidak, selama periode waktu ini, Guntur telah berdiskusi dengannya sekali, yang membuat Guntur sangat putus asa. Ya, lelaki tua itu tidak tahu mengapa. Dia tinggal di bumi setiap hari untuk berkultivasi. Tetapi pisau itu sangat kuat, dan sangat dekat dengan tingkat dewa. Guntur tidak bisa mengalahkannya. Iman tidak bisa mengalahkan Damar dan Talia. Jadi dia menatap Guntur yang tertawa terbahak-bahak. Guntur. Tapi Damar dan yang lainnya tidak tertawa lagi setelah mendengar kata-kata Iman. Memang, seluruh hidup Iman diberikan kepada penjaga malam. Sama seperti Damar saat itu. Dia khawatir dia akan mati kapan saja dan bahwa anak-anaknya tidak memiliki kasih kebapaan. Jadi dia sama sekali tidak menginginkan anak. Iman adalah ide yang bagus. Pada saat itu, dia hanya memiliki kemampuan untuk menggunakan pisau. Dan jika dia mengayunkannya, dia pasti akan mati. Jika Ming Hao tidak memberinya kehidupan lagi, Damar akan pergi sekarang. Jadi memikirkannya, Damar dan yang lainnya merasa sedikit sedih dan tidak bisa tertawa lagi. Iman mendengus dingin. "Aku serius. Keluar kali ini. Tunjukkan padaku. Jika ada seseorang yang seumuran, sekitar 100 tahun, dan terlihat muda, bawa kembali dan biarkan aku melihatnya." Petik 2. Terlihat muda. Damar bertanya dengan curiga. "Apakah ada masalah?" Iman bertanya dengan alis terangkat. "Tidak masalah," Damar berkata dengan cepat. Melihat mereka berbicara dan tertawa, Wendy berdiri, senyum muncul di sudut bibirnya. Dan kemudian dia melihat ke Damar dan Lilia. Sudut mulutnya ada sedikit kepahitan lagi. "Oke. Kalau begitu ayo pergi," Damar berkata sambil tersenyum. "Meskipun tidak akan ada bahaya di sisi bumi ini, itu masih tersisa untukmu. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan ini. Bumi akan diserahkan kepadamu terlebih dahulu." Setelah 10 menit, suara dengungan terdengar. Dan pesawat besar itu berlayar lagi. Perlahan terbang menuju langit. Tepat ketika Damar dan yang lainnya meninggalkan bumi lagi. Di sisi lain, sebuah pesawat kecil sedang melakukan perjalanan di antara alam semesta. Di tepi pesawat, seorang lelaki tua dengan tabung oksigen duduk di sana, mengangkat bahu dan memegang pancing di tangannya. Sebuah pancing kecil, tidak tahu kemana arahnya. Tetapi dia hanya duduk seperti itu. Ekspresinya selalu sama. Orang tua. Di dalam pesawat, seorang anak berusia 4 atau 5 tahun berkata dengan suara seperti susu, "Apa yang kamu memancing? Di langit berbintang yang luas, tidak ada apa-apa. Dan kailmu masih lurus." Orang tua itu tidak menjawab Bol, tetapi melengkungkan bibirnya dan berkata, "Jika kamu terus membuat suara, kamu akan membuat ikanku pergi. Dan aku akan membuangmu." Bol menciutkan lehernya, lalu tidak berani berbicara. "Kenapa kamu mau ikut denganku?" Tiba-tiba, lelaki tua yang memancing itu bertanya. Bol tercengang dan berkata, "Saya juga ingin menemukan ujung alam semesta. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, saya akan mengusir Anda." Pria tua nelayan itu berkata dengan ringan. Gur batuk kering. "Yah, aku punya intuisi.
dan intuisiku memberitahuku bahwa mengikutimu akan ada peluang besar. Kamu sudah menjadi dewa, dan sekarang kamu memeluk lagi paha Damar. Orang tua yang memancing dengan acuh tak acuh berkata, apakah ada sesuatu yang tidak Anda puaskan? Otoritas. Sejujurnya, saya suka otoritas. Bor berkata, ketika orang masih hidup, seseorang menginjak kepala mereka. Perasaan semacam itu sangat tidak menyenangkan. Tetapi saya tidak memiliki kerinduan yang begitu besar untuk kekuatan otoritas. Kata. Bol berkata sambil tersenyum. Kamu keluar dari gerbang bintang. Lelaki tua itu menyipitkan matanya dan berkata, apa yang Damar katakan padamu? Damar tahu. Bol bertanya dengan bodoh. Aku sudah memberitahunya. Pria tua yang memancing memandangnya dan berkata, dengarkan apa yang Anda maksud. Sepertinya Anda tidak mengetahuinya dari mulut Damar. Jadi bagaimana Anda mengetahuinya? Petik 2. Bol menjilat bibirnya dan berkata, karena aku pernah ke sana. Saya bisa mencium bau nafas dunia itu. Mendengar kata Bor, mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut. Dia menatap Bor, dan setelah beberapa saat, dia berkata, juga, teknik terlarang seperti Eye of Apocalypse. Kamu mengandalkannya. Tidak mungkin untuk memahaminya dengan sendiri. Saya pikir Anda pernah ke tempat asal. Dari apa yang telah dipelajari oleh penjaga gerbang, sepertinya Anda telah memasuki gerbang bintang. Petik 2. Jadi, Bol tersenyum dan berkata, jadi saya ingin masuk lagi. Petik 2. Kamu belum masuk. Orang tua yang memancing berkata dengan acuh tak acuh. Gerbang bintang telah ditutup. Anda tidak bisa masuk. Bol tidak menjelaskan. Dia hanya berkata dengan tenang. Jadi, saya lebih penasaran. Anda pasti tidak keluar secara tidak sengaja. Saya tahu betul apa yang ingin Anda lakukan ketika datang ke tempat ini. Petik 2. Aku hanya ingin kembali sekarang. Orang tua memancing berkata dengan tenang. Hehe. Setelah orang lain tidak tahu tentang Stargate, bisakah aku? Bor ingin mengatakan sesuatu. Dan pada saat ini, Patua memancing menyipitkan matanya dan berkata, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan mengusirmu. Bol menelan air liurnya. Dia sedikit tidak nyaman. Dan melirik lelaki tua pemancing itu dengan sedikit depresi. Pada saat ini, sudut mulut lelaki tua pemancing itu tiba-tiba sedikit terpikat. Dan berkata dengan senyum, saya menangkapnya lagi. Memancing. Petik 2. Hah. Ekspresi Bol berubah. Dia mengira lelaki tua nelayan itu bercanda. Tetapi setelah beberapa saat dia melihat sebuah pesawat terbang ke arah mereka di sepanjang pancing. Segera, pesawat tiba di dekat mereka. Dan kedua pesawat berhenti dalam suspensi. Bol melihat ke sisi yang berlawanan. Mengerutkan kening dan berkata, hei, bukankah Anda itu tuan gerbang ayam? Di pesawat lain, sesosok berdiri di sana. Menatap Bol dengan lelaki tua yang sedang memancing. Dia sedikit gemetar. Ada juga sedikit keputusasaan di wajahnya.